Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 25 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 9 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat penyembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, Tuhan juga punya perasaan. Memasuki hari yang baru ini, kita berharap bahwa hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Dengan begitu, maka permohonan yang kita sampaikan dalam doa tadi malam menjadi kenyataan. Hari baru yang kita masuki ini merupakan bentuk cinta Tuhan yang dinyatakan pada kita. Sebelum kita jauh melangkah, pertanyaan berikut ini patut kita renungkan. Apakah yang harus kita lakukan agar tidak menyakiti perasaan Tuhan? Bacaan kita pada saat ini berisikan luapan perasaan Tuhan tentang Israel umatnya. Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bahwa ia merasa lelah dalam menyertai bangsa Israel yang selalu memberontak. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak setia, gemar berdusta, serta hidup dari suatu kejahatan ke kejahatan lainnya. Meski demikian, Tuhan bergumul ketika hendak menghukum mereka, sebab ia sangat mengasihi umatnya. Namun sifatnya yang adil tidak dapat membiarkan kejahatan Israel berlangsung selamanya. Keadilan Tuhan pun ditegakkan dengan membiarkan Israel, Yerusalem, menjadi timbunan puing dan kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Sama seperti manusia, Tuhan juga punya perasaan. Ia membenci perzinahan, tipu muslihat, dusta, dan penindasan. Hati Tuhan hancur melihat orang-orang pilihannya yang hidup tanpa aturan, tanpa moral, dan tanpa belas kasihan kepada sesamanya. Jangan mengira bahwa status istimewa sebagai umat Tuhan dapat melepaskan kita dari hukumannya.
Bukankah Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak? Karena itu, marilah kita menjauhi kejahatan dan menaati perintah-Nya. Berhentilah menguji kesabaran Tuhan, apalagi mempermainkan perasaannya. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berbaliklah segera kepadanya, sebab pada Dia ada pengampunan dan pembenaran. Anugerah-Nya akan memulihkan kehidupan kita. Selamat berkarya dan memuliakan Tuhan. Doa pagi ini, Tuhan sertailah pekerjaan kami hari ini, agar kami melaluinya menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.